Salam sehat kawan Diska, kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Baiklah, dalam memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, pasti kita selalu berkembang dan berinovasi untuk meningkatkan layanan khususnya di bidang kesehatan. Dan hari ini yang indah ini saya sudah bersama dua promotor kesehatan dari Puskesmas Tawangrejo nih. Nanti kita akan tanya-tanya ada apa aja nih di Puskesmas Tawangrejo. Oke, ada Kak Nur Hadi dan juga Kak Imelda. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Kak Sari. Selalu baik dan harus sehat selalu ya. Amin, sehat. Oke, ngomongin soal inovasi. Nah nih, ada apa aja nih inovasi yang ada di Puskesmas Tawangrejo? Dari Kak Nur Hadi dulu. Apa nih? Ya, di Puskesmas Tawangrejo itu ada inovasi yang jadi senjata kita ya Mbak. Ada senjatanya ya ternyata ya, tapi nggak nembak kan ya? Tawa sehat. Oke, ada tawa sehat. Dulu yang mengusulkan adalah promotor kesehatan yang lama, dan saat ini kita teruskan dan kita optimalkan di setiap minggu. Nah, jadi tawa sehat adalah tambahan wawasan kesehatan. Ya, jadi di ruang tunggu pada saat pasien menunggu dipanggil untuk periksa di rawat jalan, nah kita berikan penyuluhan mengenai kesehatan seperti itu. Oke, jadi ini setiap hari ya? Atau ada hari-hari tertentu aja untuk tawa sehat ini? Hari tertentu aja. Oh, hari tertentu aja. Jadi nggak setiap hari ya? Tidak. Jadi kalau di Puskesmas Tawangrejo untuk tawa sehatnya kita dijadwalkan setiap hari Selasa sekitar jam 7.45 sampai 8 pagi. Oke, jadi ada informasi-informasi kesehatan terbaru itu setiap hari Selasa ya. Iya, jadi 7.45 sampai pukul 8. Tergantung sama isu-isu yang terbaru gitu. Jadi langsung diangkat nanti dibahas di tawa sehat setiap hari Selasa. Oke, nah ini pemberi materinya promotor kesehatan langsung kah? Atau menampilkan narasumber gimana? Bergantian. Oh, bergantian. Tapi kan Kak Nur Hadi aja tampil ya. Oh enggak ya ternyata. Oke, selain tawa sehat, terus ada apa lagi nih? Ada lintang daru juga. Iya, lintang daru. Lintang manis banget ya Kak ya. Manis banget ya. Ya, lintang daru itu layanan poli petang dan gawat darurat. Layanan poli petang dan gawat darurat. Nah, ini apa nih maksudnya ini? Jadi karena kita punya yang namanya LGD Kak, kita ada inovasi lintang daru itu tadi. LGD, layanan gawat darurat. Oke. Ya. Nah, dari LGD itu adalah kemudian muncul inovasi lintang daru. Nah, lintang daru tersebut bisa memberikan pelayanan kesehatan umum pada sore hari, mulai dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Oke, jadi ini tahap kedua Puskesmas buka gitu ya maksudnya ya? Kalau pagi ada Puskesmas Indokna yang buka, nah kalau sore hari kalau ada gawat darurat bisa ke lintang daru. Iya, tapi kalau untuk gawat darurat sendiri Kak, itu di jam 3 sore sampai jam 10 malam. Oke. Jadi ini ada beberapa layanan nih ya, betul. Untuk masyarakat Kota Madiun ya, dan juga sekitarnya. Iya, terutama di sebelah bagian timur. Ini kan karena wilayahnya kabupaten gitu ya. Mepet. Mepet. Oke, jadi kalau untuk gawat darurat tersendiri itu ada di jam 3 sampai jam 10 malam. Kemudian untuk yang kesehatan umum bisa dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Oke, jadi ini apabila, nah ini kita nggak mau ya, amit-amit ya, mungkin ada yang tiba-tiba sakit gitu, nah ini bisa ke Puskesmas Tawangrejo di Lintang Daru. Nah, ini tempatnya di mana nih? Apakah di dalam puskesmas atau di mana nih? Tetap di dalam puskesmas tapi di LGD-nya Kak. Oke, jadi puskesmas itu ada kanan, ada kiri gitu ya. Kalau yang kanan itu pagi, yang kiri sore. Dan inovatornya ini kemarin alhamdulillah masuk nominasi Kak. Iya, jadi nominasi. Nominasi KIPP tahun 2023, kemudian Nakes dan tahun 2023 dan
Inotek tahun 2023. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Semoga masih berlanjut terus ya Amin, ini. dan upgrade perbaruan. Nominasi, aduh. Leo terus ya saya, nominasi. Oke, jadi ada Tawa Sehat yang setiap hari Selasa tadi Yes. ya. Iya. Kemudian ada Lintang Daru. Nah, ini setiap hari ya kalau Lintang Iya. Daru. Sabtu Minggu bukan? Sabtu Minggu tidak, jadi sesuai dengan hari kerja saja. Oke, jadi Lintang Daru ini buka ya mulai poli umum ya, Ya. jam 4 sampai jam 8. Tapi kalau untuk gawat darurat itu mulai jam 3 sore sampai jam 10 malam. Iya. Setiap hari kerja. Atau kalau misalkan ada kawan-kawan yang di luar sana membutuhkan surat kesehatan juga bisa Kak di sore hari dilayani. Bisa dilayani Iya. ya untuk surat kesehatan. Poli umum versi mini. Oh, aduh. Anda kepala puskesmasnya yang ini ya, Lintang Daru. Oh bukan. Jadi untuk surat kesehatan boleh. Boleh, Ya. kecuali pemeriksaan Lab. lab dan buta warna ya Mas? Iya, untuk apa lab di tidak poster. ada. Oke, Iya. untuk hanya untuk lab tidak ada. Iya. Tapi untuk layanan yang lainnya Bisa oke. memudahkan masyarakat. Amin. Mas Tarjo, Mas Tarjo ya panggilannya Yes, ya. iya, Mas Mas Tarjo ini Tarjo. memang oke ya, ada Lintang Daru di mana kalau kita mungkin pagi ini, siang ini masih baik-baik aja, tiba-tiba sore pusing, nah langsung aja ke Lintang Daru bersama dokter-dokter yang cakep ya di sana ya. Iya, alhamdulillah. Oke, apalagi nih selain Lintang Daru dan juga Tawa Sehat? Program unggulannya juga ada dari Pesan singkat Mas Tarjo. Iya. Nah, itu. Pesan singkat Mas Tarjo apa ini? Jadi pesan singkat Mas Tarjo itu lahir dari ruang bersalin. Nah, malah lahir dari ruang. Dilahirkannya di ruang Iya, lahirnya di ruang bersalin ya. Dilahirkan di ruang bersalin. Iya. ya. Unik Jadi sekali ini. kepanjangannya adalah pelayanan persalinan siaga lengkap Puskesmas Tawangrejo. Oke. Di sana itu jadi bidan wilayah itu mengambil informasi dari para kader terkait dengan ibu hamil, lalu dibuatkan grup WA. Nah, akan dipantau mulai dari antenatal care-nya, terus kemudian sampai dia bersalin, entah nanti bersalinnya di Mana? Puskesmas Tawangrejo atau di mana gitu, dan sampai dia setelah persalinan, termasuk inisiasi menyusui dini itu juga didampingi sama bidan dari Puskesmas Tawangrejo. Yang masuk di dalam grup tersebut. Iya. Nah, ini itu mencakup semua wilayah puskesmas atau hanya beberapa kelurahan aja atau bagaimana? Mencakup semua wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo. Oke, per kelurahan adakah grup sendiri atau memang grup besar jadi satu Enggak, wilayah gitu? per kelurahan itu ada Oke, per sendiri. kelurahan ya. Iya. Jadi memang fokus gitu ya, berarti bidang wilayah. Oh ini jadi Iya. nggak ketuker ya. Iya. Jangan ini istrinya Mas Nur Hadi ketuker sampai jangan. Ya mungkin istri kedua. Oke, tandain. Terus kalau misalnya bersalin di Puskesmas Tawangrejo itu malah dibantu untuk pelayanan pembuatan KK barunya. Gitu. Adminduk ya. Iya. Adminduk, Jadi langsung ngeling ke apa namanya tuh di Dukcapil Oke. gitu. Berarti inovasinya brokohannya Capil ya, Iya. Capil ya. Jadi lahiran itu langsung dapat ini ya, KIA baru, Iya. akte baru, Iya, itu. kakak baru, kakak baru. Tapi kalau yang lahiran di Fasilitas kesehatan vaskes yang lain. lain ya enggak. Oke. Enggak dibantu soalnya kan enggak tahu apa namanya Data-datanya. data-datanya itu enggak Riwayatnya, tahu. kelahirannya, beratnya berapa, Iya. ibunya berapa, bapaknya siapa, oh tahu Iya, ya. enggak tahu. Oke, jadi jangan nanti Mas Dodi, oh ini anaknya Mas Dodi, itu juga anaknya gitu ya. Waduh. Bukan ya. Istri boleh lebih dari satu. Jangan. Belum berani. Oh belum berani. Oke, jadi pesan singkat Mas Tarjo tadi adalah pelayanan persalinan siaga lengkap Puskesmas Tawangrejo. Jadi ini pendampingan baik grup WA gitu ya, Iya. mulai dari pemeriksaan, kemudian melahirkan, pasca melahirkan pun masih didampingi. Tetap Iya. dipantau. Sampai bayi ini umur berapakah untuk pendampingannya? Kalau sampai umur berapa
umur berapa ya? Biasanya nanti bidan RB itu melakukan pendampingan sampai kunjungan nifas. Oke, sampai 40 hari Iya. ya. Baiklah. Jadi selama itu masih didampingi Masih, petugas iya. kesehatan kita ya, sigap-sigap ini. Oke, terus ada apa lagi nih inovasinya yang ada di Puskesmas Tawang Rejo? Ada Pelita Mas Tarjo juga Kak Sari. Pelita Mas Tarjo. Ya, optimalisasi pelayanan klinik sanitasi Puskesmas Tawang Rejo. Sanitasi, ini kalau ngomongin soal sanitasi pasti soal lingkungan ya. Iya, betul. Apa ini? Ada apa ini dengan sanitasi? Iya, sanitasi itu merupakan pelayanan konsultasi. Nah, jadi di klinik sanitasi itu bisa memberikan pelayanan konsultasi perihal kesehatan lingkungannya. Jadi mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, jam kerja jam 7 pagi sampai jam 10 siang. Oke, jadi kalau mau konsultasi tentang kesehatan lingkungan Iya. atau mungkin sepal gitu, Iya. sampah. Nah, ini kok sampahnya mampet ya, bukan ya? Bukan, jadi Salah ya? penyakit yang disebabkan oleh lingkungan. lingkungan Iya. gitu ya. Nah, ini bisa berkonsultasi nih dengan petugas-petugas sanitarian yang ada di Puskesmas Tawang Rejo Betul. setiap hari kerja pukul 7 sampai 10 pagi. Oke. Kemudian ada apa lagi nih Mas Nur Hadi? Ada medali perunggu. Oke, medali perunggu. Kenapa enggak Mas? Wah, kalau Mas Nur Hadi, Mas. nanti kalau emas kemahalan ya. Ini jadi perunggu Oh, aja. perunggu dulu baru perak, baru Iya. emas gitu ya. Jadi medali perunggu itu mendukung lansia dengan mempersingkat waktu tunggu. Ya, jadi di Puskesmas Tawang Rejo itu punya satu poli atau satu ruangan khusus untuk melayani lansia. Nah, kalau kita di sana mungkin nyebutnya ruang B3 gitu. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah inovasi medali perunggu. Begitu. Jadi kenapa kok seperti itu? Karena ya dalam rangka mendukung lansia, kasihan dong dia untuk menunggu dari berbagai umur. Jadinya akhirnya kita sendirikan saja. Jadi habis dari loket langsung diarahkan ke Tindakan ke ruang untuk pemeriksaan khusus lansia itu. Nah, jadi itu menjadi salah satu inovasi kami. Jadi di ruangan B3 itu Kak Sari lengkap. Jadi misalkan ada lansia antri gitu ya. Oh, harus lab, harus ini, harus itu. Ya, di ruangan B3 itu sudah disediakan pelayanan one stop service. Jadi mulai pemeriksaan laboratorium sama farmasi. Jadi satu tempat itu, jadi nggak jauh-jauh amat. Oke, Iya. jadi ini untuk khusus lansia ya, Iya. khusus lansia yang berobat ke Puskesmas Tawang Rejo ini ada layanan tersendiri. Tadi medali perunggu ya, mendukung lansia sehat dengan memangkas waktu tunggu. Jadi para lansia ini tidak perlu antri lama Ya, nggak perlu. dengan orang-orang yang seusia kita ya 17 plus. Jadi langsung ke ruang B3 Iya. di mana di situ ada one stop service ya, mulai dari pemeriksaan, kemudian ada lab, kemudian ada obatnya juga jadi satu di Iya. situ. Iya. Jadi tidak habis periksa langsung ke sana ke lab, habis ke lab terus ke obat enggak Oh, ya. enggak. Khusus untuk lansia aja. Iya. Jadi langsung dipisah sama Puskesmas Tawang Rejo itu mulai dari pendaftaran langsung dipisah Kak. Jadi untuk yang lansia langsung ke B3 gitu langsung. Jadi nggak jadi satu antriannya. Jadi Iya. datang langsung masuk ke ruang itu gitu. Iya, jadi antrinya langsung di depan medali perunggu itu tadi. Oke, jadi ini memang dikhususkan untuk para Lansia. ya. Kalau mau yang khusus-khusus ini nanti setelah kita jadi lansia nih kayaknya. Oke, ada lintang daru, ada medali perunggu, ada tawa sehat, kemudian tadi ada pesan singkat Mas Tarjo, kemudian ada juga apa tadi tim pelita Mas Tarjo juga ya. Iya. Nah, ini ada apa lagi nih? Banyak Kak, ada apa lagi Mas? Ada opiansi. Optiansi. Iya. Optimalisasi pelayanan kefarmasian. Jadi itu adalah dari ruangan farmasi Kak. Nah, jadi Ini masing-masing kayaknya punya masing-masing iya. Ini punya program Betul. inovasi unggulan tersendiri nih. Betul. Oke. Untuk menarik
Menarik pengunjung? Bukan. Jadi untuk menarik pengunjung. Bukan. Nggak mau orang masyarakat mau makin sakit. Meningkatkan capaian. Ya, meningkatkan pelayanan kesehatan. Betul. Oke. Jadi untuk pasien TB, HIV, kusta dan balita itu diutamakan tidak perlu antri, Kak. Oh, tidak perlu antri. Iya, untuk mendapatkan obat itu tidak perlu antri. Jadi ada jalur khusus. Nah, kemudian dari situ nanti ada monitoring efek samping obat oleh farmasi kita. Oke. Jadi optimalisasi pelayanan kefarmasian itu tadi. Jadi tapi ini harus periksa dulu kan? Iya, betul. Periksanya tetap di poli umum. Iya. Kemudian nanti obatnya itu pakai jalur khusus gitu Betul. ya. Jadi tidak perlu antri untuk banyak. obat, tapi langsung ke jalur khusus untuk yang beberapa penyakit tadi. Iya. Ya. Baiklah. Kemudian ada apa lagi nih, Mas Nur Hadi? Ada tos Samantha. Nah, Ada tos Samantha. Apa ini Iya. tos Samantha? tos Samantha seperti slogannya begini. Ini tuh stop loh ya. Itu kalau di TBC kan stop Oke, TB, stop TB. gitu toh. Obati. Nah, jadi temukan obati sampai sembuh. Nah, Saya masih ingat dengan sebenarnya. mengingatkan dan sharing ya. Oke, Jadi- ini by apa ini? Kalau mengingatkan nih. By WA juga. Nah, Oh, by WA. by WA juga. Ya alhamdulillah teman-teman kita itu memanfaatkan teknologi sebaik mungkin ya. Karena di era sekarang ini kan nggak mungkin ya nggak punya WA. ya. Iya. Nah itu apa namanya mulai dari kasus itu ditemukan misal biasanya kan tembusan dari rumah sakit atau dari lab. Nah kita langsung mendatangi pasien, melakukan tracing, terus kemudian obati. Nah kan temukan, obati sampai sembuh. Jadi sampai dosis yang biasanya 6 bulan. Kalau misalnya apa namanya ada analisa lain bisa lebih. Nah maka dari itu sharing dan mengingatkan. Nah itu semua dilakukan dengan teknologi. Tapi tidak bikin grup ya, karena kan apa namanya kalau TBC ini ada rahasia Betul. pasien ya. Iya. Jadinya bukan main grup. Tapi kalau di kasusnya ibu hamil gitu, kalau main grup enak Iya, gitu. Tapi kalau sharing gitu ya. untuk apa namanya TB ini tidak bisa main grup, dan kita juga meminta bantuan pada kader kesehatan sebagai salah satunya adalah pengawas minum obat begitu. Oke, jadi ini untuk yang bedanya kalau untuk tos Samantha ini japri gitu ya. Iya, japri. gitu ya. WhatsApp pribadi. Ya. Baca pribadi karena memang ada data-data yang tidak harus diketahui oleh orang banyak lagi. Iya. Sama-sama penderita gitu ya. Iya. Nah, ini dengan adanya pendampingan juga yang dari petugas kesehatan untuk jadwal minum obatnya, kemudian jadwal pengambilan obatnya, Iya. gitu ya. Tapi inovasi ini mau di-upgrade, Kak. Oke, mau diupgrade jadi apa nih? Jadi namanya Gencar Gempur TB Mas Tarjo. Waduh, Gencar Gempur TB Mas Tarjo. Iya. Ini memang harus digempur nih Iya, kayaknya. betul banget. Jadi ini tos Samantha ini nanti akan di ribbon gitu ya. betul. Ya, Dengan apa? nanti- Ribbon. Ribbon ya, bukan Tapi ribbon belum ya. belum rilis tapi Oh, Iya. belum rilis. Nantikan. rilisnya, nantikan. Nantikan. gitu ya. nanti kan rilisnya. Oke, nantikan rilisnya tos Samantha menjadi Gencar Gempur TB Mas Tarjo. Oke. Banyak sekali ya ini ya, setiap program kesehatan di puskesmas kayaknya punya inovasi-inovasi tersendiri ya. Alhamdulillah. Nah, ada lagi kah? Kak Nuradi atau Kak Imelda nih? Ya ini karena pemiliknya langsung. Ya. CEO ya, Ya, ini ya. CEO-nya ini Ceteng Beras Mas Tarjo ya, CEO-nya ini. Mas Ya. Tarjo. Berhubung saya tadi disenggol-senggol CEO, itu nggak enak kalau bukan saya menjelaskan. Iya. Jadi apa ini? Centing beras Mas Tarjo. Iya, jadi ceting beras Mas Tarjo itu adalah cegah stunting bersama Puskesmas Tawangrejo. Nah, untuk mulai dari penjaringan balita stunting melalui posyandu, kemudian
dilakukan penyuluhan di Posyandu juga penempelan stiker di buku KIA. Nah, penempelan stiker itu ada nomornya Ibu Bidan Wilayah, Gizi Wilayah, juga ada nomor Promkes wilayahnya juga. Jadi misalkan ibunya mau japri pribadi juga boleh, atau mau masuk grup di Ceting Beras juga boleh. Nah, Ceting Beras ini juga mau di upgrade ini Kak. Iya. Upgrade jadi apa ini? Jadi wakul? Ya. Jadi karena di grup itu kan banyak. Di grup itu mulai ada dari ibu kader kesehatan, ada ibu balita juga, ada dari lintas sektor, mulai dari kelurahan, kecamatan juga ada. Nanti insya Allah nanti kedepannya akan dijaring per kelurahan itu 5-10 balita Kak, untuk dilakukan pemantauan yang mulai dari gizi kurang, stunting, sama yang kronis itu tadi. Oke, jadi ini kalau sebelumnya ini masih grup besar gitu ya? Iya, betul. Ya, yang ada di wilayah puskesmas semuanya ya, dari 4 kelurahan itu nantinya nih akan di-upgrade dengan bukan mengkotak-kotakan ya, tapi membagi sesuai wilayahnya kerja masing-masing. Iya, jadi gitu memudahkan untuk pemantauan. Oke. Kerjasama juga dengan gizi wilayah dan bidan wilayah juga. Ini jadi isinya tadi ada penyuluhan, kemudian ada informasi-informasi tentang nomor HP-nya petugas wilayah. Betul, gitu ya. iya. Kemudian ada praktek untuk membuat PMT. PMT, oh ya, itu yang ada. kemarin ya. Ya, benar kemarin. Lupa ya? Iya. Oh. Praktek PMT ya. Jadi bikin gitu ya praktek, Betul. jadi bisa dipraktekkan di rumah. Iya, misalkan gitu ya. bayinya lagi nggak suka makan nasi, boleh kan kabel itu Bikin bisa apa deh. ya? Ya betul. Trik and tripnya, nah ini nanti ya nanti kan di Ceting Mas Tarjo Ribon juga nih ya. Iya, Nantinya betul akan banget. di upgrade menjadi wakil ya. Amin. Waktu Bebas stunting. Pokoknya bebas stunting dan juga ada Mas Tarjonya gitu ya. Oke, ada apa lagi nih Kak Nurhadi? ada pendaki Mas Tarjo. Pokoknya nggak lepas ya dari Mas Mas Tarjo. Tarjo. Memang Iya. itu Mas Tarjo. Brandingnya, Oke. Mas Ya Tarjo. branding itu. Brandingnya memang Mas Tarjo. Kalau tidak ada itu nanti tidak laku. Kalau bukan Mas Tarjo berarti bukan punyanya Kusmas Iya, Tarjo ya. Iya. Ya. Jadi pendaki Mas Tarjo itu pengendalian dan pencegahan kasus COVID-19 di lingkungan Puskesmas Tawarejo. Nah, kenapa ini kita masukkan ke inovasi? Karena ya termasuk kita semua bekerja keras di sana. Ini curhat ya. Iya. Oke. Ya, jadi mulai dari awal terkait dengan tracing, terus kemudian pelayanan tes antigen dan swab dengan datang ke rumah pasien, terutama yang imobilitas. Jadi tidak bisa kemana-mana, termasuk yang lansia ngebrok seperti itu, kita datang ke rumahnya. Terus kemudian apabila harus di isolasi terpadu, itu ya kita antar jemput. Nah, terus kemudian obat itu juga kita antar, Oh, gitu. oke. Jadi Pelayanan prima. pelayanan ya, prima, benar-benar pelayanan prima. Yang mengetuk pintu dari rumah ke rumah seperti itu. Oh, door to door ya. Iya, door banget itu. Tapi untuk saat ini apakah masih ada untuk kasus COVID-19 sendiri untuk- di wilayah Puskesmas Tawarejo? Untuk inovasinya sendiri sekarang lebih mengkhususkan untuk pengendalian kasus campak, Kak. Oh, Iya, karena kan sudah masuk ke era endemi, jadi inovasinya tetap berjalan, tapi untuk pengendalian kasus campak gitu. wah, jadi programnya masih tetap Betul. berjalan, masih juga bermanfaat gitu ya bagi masyarakat. Iya. Oke, ada lagi kah? Iya, ini Terakhir. adalah inovasi kita yang terakhir, Kakak. Iya. Inovasinya itu gesit. Gesit gitu aja. Oke, Dah, gitu saya aja. masih menunggu loh ini apakah ada Mas Tarjonya apa Nggak enggak ada. ini. Gesit gitu aja ya. Iya, Nggak ada gesit. Mas Tarjo ya. Nanti saya ambil loh. Gesit. Gesit Nah. apa nih? Gesit. Gesit adalah gerakan sadar imunisasi. Oke, gerakan sadar imunisasi.
Iya, T-nya tetap Puskesmas Tawangrejo. Iya. Gesit Mas Tarjo gitu ya. Arah Mas Tarjo gesit gitu. Oh, beda makna lagi ya. Beda ini. Oke, apa nih gerakan sadar imunisasi ini? Apakah Iya. woro-woro? Sama Kak, jadi karena grup WhatsApp adalah grup paling ini ngetren ya. Sejuta umat. Betul. Jadi Juta umat. sama dipisahkan per wilayah juga. Oke. Jadi isinya mulai kader kesehatan, ibu balita, bidan wilayah, provinsi wilayah juga dokter juga. Nah, fungsinya adalah mengingatkan jadwal imunisasi per 2 minggu. Jadi misalkan ada balita A, B, C, D, E, jadwal imunisasinya besok ini. Nah, biasanya ibunya tuh langsung komen, aduh Bu Bidan, anak saya lagi sakit, kayak gitu langsung di komen di bawahnya. Jadi langsung fast respon gitu Kak. Jadi oh iya, ini apakah bisa ditunda ataukah bisa tetap berjalan imunisasinya. Jadi jadwal imunisasinya besok apa gitu juga akhirnya ibu balitanya aware gitu, sadar akhirnya. Ini untuk menyadarkan nih para Betul. ibu-ibu agar tetap memberikan imunisasi rutin lengkapnya Iya. pada putra putri kita semua. Betul. ya. Dan inovatornya ini Kak, alhamdulillah kemarin juga masuk nominasi KIPP 2023 15 besar. Oh, Iya, oke. Bu Bidannya. Jadi memang ya Mas Tarjo ini memang gesit gitu ya. Iya, alhamdulillah. Oke, jadi untuk gesit ini adalah gerakan sadar imunisasi Puskesmas Tawangrejo, di mana ini di dalam grup perwilayah itu nantinya akan memberikan jadwal imunisasi pada putra-putrinya ibu-ibu yang ada di dalam grup itu betul. ya, per wilayah ada 4 kelurahan ya, Betul. Puskesmas Tawangrejo ya. Kemudian jadi bisa konsultasi dulu di dalam grup gitu ya. Kalau anaknya sakit mungkin nggak perlu langsung datang ke Betul, iya. puskesmas. Nah, oke bisa nih atau nggak bisa nih. Nah itu bisa terjawab di grup itu. tersebut. Jadi untuk memudahkan para ibu-ibu ini. Gitu, Ya biasanya soalnya kan kadang sekarang ibunya kan lagi pagi sibuk, siang sibuk, sore baru pulang. Nah, kayak gitu baru lihat, oh iya. Wah lupa gitu. Iya, kadang malah lupa lihat bukunya, tapi nggak lupa lihat handphone. Oh, iya. Iya, jadi kita, oh iya dah, berarti jadwalnya di handphone aja. Oke, jadi atau mungkin buku KIA-nya nanti elektrik gitu ya. Oh ya, Elektronik. Elektrik, obat nyamuk gitu ya. Nggak ngantuk ya ada ya. Jadi karena ibu-ibu modern zaman Iya. sekarang ya, ibu-ibu zaman now itu adalah yang dipegang HP itu kan buku KIA. Jadi ini memang memudahkan para ibu-ibu muda nih untuk melihat jadwalnya imunisasi. Soalnya kalau imunisasi jadwalnya telat juga mempengaruhi efektivitas dari imunisasinya tersebut Kak. Karena Iya. nanti imunisasinya ke depannya pasti juga akan mundur Mundur lagi, gitu betul. ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan nih para ibu-ibu nih yang punya balita ya khususnya agar selalu melakukan imunisasi rutin lengkapnya. Baiklah, jadi tadi ada berapa nih? Ada 10 ya kayaknya ya, Ya, untuk alhamdulillah 10. inovasi-inovasi yang ada di Puskesmas Tawangrejo nih. Tadi mulai dari tawa sehat, kemudian lintang daru, ada gesit tadi, kemudian ada pendaki Mas Tarjo, ada tos Samantha yang nanti akan di-upgrade, ada ceting beras Mas Tarjo juga, ini nanti juga akan di-upgrade. Kita tunggu ini nanti adakah seremonial atau grand openingnya Oh gitu iya, ya. nantikan. Gitu ya. Kemudian ada tim pelita Mas Tarjo juga nih. Nah, terakhir nih Kak Nur Hadi atau Kak Imelda, pesan yang perlu disampaikan nih pada masyarakat Kota Madiun atau di wilayah Puskesmas Tawangrejo. Ya, terkait dengan inovasi di Puskesmas Tawangrejo, kami di pelayanan publik hanya sanggup melaksanakan berbagai inovasi yang kita laksanakan guna apa? Pertama, derajat kesehatan masyarakat yang meningkat. Kedua, pembangunan berwawasan kesehatan. Nah, seperti itu tidak akan tercapai kalau misalnya tanpa kerjasama dari masyarakat sekalian. Jadi kalau kita mau sehat ya dimulai dari diri sendiri gitu.
sehat dimulai dari saya. Iya, gitu. Oke, Kak Imel ada tambahan mungkin? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Terima kasih Kak Nurhadi, Kak Imelda atas waktunya hari Ya. ini. Semoga Mas Parjo selalu menjadi yang terbaik dalam Amin. melayani masyarakat. Insya Allah. Dan Ya. dapat selalu dipercaya oleh masyarakat Kak Sari. Iya, tolong ya Puskesmas Tawangarejo. Di follow IG-nya. Oh, IG-nya Puskesmas Tawangarejo Kota Madiun ya. Oke, selalu nantikan info sehat selanjutnya. Jangan lupa selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan juga gemas. Bye bye.